Pernah kepikiran gak sih gimana kalau AI itu bisa jadi lebih dari sekedar mesin penjawab biasa? Hari ini kita bakal bedah tuntas seni dan ilmu buat mengubah AI menjadi partner kerja yang benar-benar brilian. Nah, inilah yang namanya prompt engineering. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Mau nulis laporan, bikin presentasi, atau sekedar coba ngertiin topik baru, malah bengong natap layar kosong. Rasanya buntu banget. Tapi gimana kalau kebuntuan itu justru bisa jadi awal dari sebuah kolaborasi yang super cerdas? Kuncinya itu cuma satu, ubah cara kita mandang AI. Kita nggak lagi cuma sekedar mencari informasi, sekarang kita lagi membangun kemitraan. Kita jadiin AI bukan lagi alat, tapi rekan latih tanding buat mancing ide-ide terbaik kita keluar. Nah, ini dia nih beda fundamentalnya. Kalau kita pakai Google, kita itu bertanya, misalnya apa itu marketing? Tapi, waktu kita berinteraksi sama AI, kita itu memberi instruksi. Pergeseran dari pertanyaan ke perintah inilah yang jadi kunci buat membuka semua potensinya. Dan analogi ini tuh pas banget loh. Prompt engineering itu seni nulis resep yang super detail. Bukan cuma sekedar bilang, tolong masakin ayam, tapi lebih kayak, tolong buatkan ayam bakar bumbu rujak, tingkat pedesnya sedang, jangan pakai MSG ya, dan sajikan buat 2 orang. Detail adalah segalanya. Oke, jadi kalau prompt itu resep. Gimana dong caranya bikin resep yang kualitasnya bintang 5? Yuk kita langsung bedah aja prinsip-prinsip dasarnya. Jadi gini, model bahasa canggih ini kan kuat banget ya, tapi kekuatannya itu butuh arahan. Menurut sumber yang kami pelajari, prompt yang efektif itu punya 3 fondasi. Pertama, kejelasan atau clarity, jelas maunya apa. Kedua, konteks atau konteks, biar AI paham situasinya. Dan ketiga, batasan atau constraints, supaya hasilnya nggak ngelantur kemana-mana. Fondasi yang pertama tadi, kejelasan, itu langsung nyambung ke poin ini. Kalau kamu cuma ngasih perintah umum, kayak jelasin tentang marketing, ya jawabannya juga bakal umum banget, kayak dari buku teks. Kekuatan aslinya baru keluar kalau kamu kasih detail. Jangan takut jadi bawel sama AI. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, bagian yang paling praktis. Ada 3 prinsip utama yang bisa langsung kamu coba buat bikin prompt yang jauh-jauh lebih baik. Anggap aja ini toolkit yang bakal ngubah cara kamu ngobrol sama AI. 3 langkah ini gampang banget diingat. Pertama, harus super spesifik. Kedua, kasih AI sebuah peran atau konteks. Dan ketiga, ini yang sering banget dilupain. Anggap ini obrolan, bukan perintah sekali jalan. Jadi kita harus lakukan iterasi. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Di sebelah kiri, promptnya umum, ya hasilnya juga seadanya. Tapi di kanan dengan prompt yang spesifik, hasilnya jadi tajam banget. Kita tentuin formatnya unggahan Instagram. Kita kasih tahu gayanya, santai dan humoris. Dan kita tentuin topik yang super spesifik. Nah, ini dia kekuatan spesifisitas. Nah, ini dia trik andalan saya. Ini nyambung ke prinsip kedua, memberi konteks atau sering juga disebut role playing. Coba deh awali prompt kamu dengan kalimat sakti ini. Misalnya, bertindaklah sebagai seorang konsultan keuangan. Jelaskan konsep reksadana saham kepada seorang pemula berusia 25 tahun. Ini tuh kayak langsung ngasih topi atau persona ke AI. Jadi dia tahu harus bersikap seperti apa. Dan prinsip ketiga adalah iterasi. Jangan pernah puas sama jawaban pertama. Lihat hasilnya, terus perbaiki lagi promptnya. Mungkin kalimatnya kurang pas, atau konteksnya perlu ditambah. Prosesnya itu bolak-balik. Kasih prompt, lihat hasilnya, kasih masukan, perbaiki lagi promptnya. Eksperimen terus. Oke, kita udah jago nih cara ngobrol yang benar. Tapi, ini bukan cuma soal jadi bos yang pinter nyuruh-nyuruh AI. Ini soal kolaborasi. Sekarang kita geser cara pandangnya. Dari ngelihat AI sebagai alat, jadi rekan kerja yang sesungguhnya. Ada satu konsep keren banget dari dunia pendidikan, namanya AI sebagai scaffolding atau perancah. Analogi ini benar-benar pas. Jadi AI itu bukan yang bangunin rumah buat kita, tapi dia masangin kerangka penyangga sementara biar kita bisa ngerjain bagian-bagian yang lebih susah di level yang lebih tinggi. Dan ini adalah ilustrasi pembagian tugas yang ideal. Biarin AI ngerjain tugas-tugas dasarnya, nginget fakta, ngeringkas tulisan, nerapin rumus, atau bikin draft kasar. Dengan begitu, kapasitas otak kita jadi bebas. Jadi kita bisa fokus ke hal yang lebih tinggi, menganalisis argumen, mengevaluasi kualitas, dan puncaknya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan original. Dengan semua kekuatan ini, muncul satu pertanyaan besar. Apa tanggung jawab kita sebagai pengguna?
Nah, ini yang membawa kita ke bagian paling krusial dari pembahasan kita hari ini, yaitu gimana caranya jadi pengguna AI yang kritis dan juga etis. Ada salah satu riset yang kami analisa, dan ini nunjukin sebuah kesenjangan yang jujur aja bikin agak ngeri. Coba lihat grafiknya. Tingkat penggunaan AI di kalangan mahasiswa Indonesia itu udah tinggi banget. Tapi kemampuan buat ngevaluasi secara kritis, wah jauh di bawah. Ini ibaratnya kita ngasih kunci mobil sport ke orang yang belum bisa baca rambu lalu lintas. Bahaya kan? Kesenjangan tadi itu bisa menciptakan 3 risiko utama. Pertama, bias. AI itu kan belajarnya dari internet. Dan internet itu ya cerminan masyarakat kita, lengkap dengan stereotipnya. Peran kamu di sini adalah jadi filternya. Kedua, privasi. Anggap aja semua yang kamu ketik itu bisa dilihat orang lain. Peran kamu adalah jadi penjaganya. Dan ketiga, ini istilah penting, misinformasi atau halusinasi. Ini adalah saat AI ngarang fakta tapi dengan sangat meyakinkan. Disinilah peran kamu yang paling penting, jadi pemeriksa fakta. Jadi, aturan main nomor satunya apa? Gampang. Ini mantra baru kita. Percaya, tapi selalu verifikasi. Selalu cek ulang fakta-fakta penting dari sumber lain yang bisa dipercaya. Percaya kemampuannya buat bantu kita, tapi verifikasi sendiri kebenarannya. Itulah inti dari literasi AI. Pada akhirnya, inilah kesimpulan utamanya. Ini adalah kemitraan di mana manusia, yaitu kamu, tetap jadi pilotnya, tetap pegang kendali penuh. Kita nggak nyerahin proses berpikir kita justru memperkuatnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Seiring AI yang makin nyatu sama kerjaan dan cara kita belajar, gimana caranya kita make sure teknologi ini benar-benar dipakai buat mempertajam kecerdasan kita, bukan malah sebaliknya, bikin kita jadi bergantung dan malas mikir? Coba dipikirin, kemitraan sejati seperti apa yang mau kamu bangun dengan AI?